Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Pani, asal Perguruan Tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 200005033, tanggal pelaksanaan 19 Juni 2021 sampai dengan 24 Juni 2021. Jam pelaksanaan 14.00 sampai dengan 19.30. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum tentang magnet. Adapun kegiatan pertama menyiapkan alat pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Pada kegiatan kedua membuat magnet sederhana dengan cara digosok, induksi, dan dialiri arus listrik pada hari Minggu 20 Juni 2021. Pada kegiatan ketiga membuat kompas sederhana pada hari Senin 21 Juni 2021. Pada kegiatan keempat melakukan percobaan kegiatan 3 mengetahui arah medan magnet pada hari Selasa 22 Juni 2021. Pada kegiatan kelima yang pertama menuliskan hasil pengamatan kegiatan 1, 2, dan 3 pada LKM. Yang kedua mengerjakan lembaran diskusi pada hari Rabu 23 Juni 2021. Pada kegiatan ke-6 presentasi pada hari Kamis 24 Juni 2021. Nah, di sini sudah tertera pengantarnya. Selanjutnya, tujuannya yang pertama mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar, yang kedua membuat magnet dengan cara induksi, digosok, dan dialiri arus listrik, yang ketiga membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar, yang keempat menentukan arah medan magnet. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yaitu magnet atau dari tempelan kulkas, speaker bekas, atau magnet lain. Selanjutnya penggaris plastik, selanjutnya lilin, selanjutnya jarum jahit, selanjutnya paperclip atau penjepit kertas, selanjutnya kawat tembaga, selanjutnya baterai, selanjutnya bola lampu kecil, selanjutnya selotip bening, selanjutnya serbuk besi, selanjutnya gunting, selanjutnya cutter, selanjutnya kertas HPS, selanjutnya styrofoam atau gabus atau kertas, selanjutnya silet, selanjutnya piring plastik kecil, dan yang terakhir paku yang berukuran 2-3 cm. Nah, di sini sudah tertera prosedur kerjanya pada kegiatan 1 membuat magnet sederhana. Nah, pada kegiatan kedua membuat kompas sederhana, pada kegiatan ketiga mengetahui arah medan magnet. Nah, adapun hasil pengamatan pada kegiatan pertama. Bendanya yang pertama ada jarum. Jika digosok, dia akan menempel. Dan diinduksi, dia juga akan menempel. Serta dialiri arus listrik, dia juga akan menempel. Pada paku, jika digosok, dia akan menempel. Dan diinduksi, dia juga akan menempel. Serta dialiri arus listrik, dia juga akan menempel. Pada paperclip, jika digosok dia akan menempel, dan diinduksi dia juga akan menempel, serta dialiri arus listrik dia juga akan menempel. Nah, selanjutnya pada silet, jika digosok dia akan menempel, diinduksi dia juga akan menempel, serta dialiri arus listrik dia juga akan menempel. Selanjutnya, lilin, jika digosok dia tidak akan menempel. Jika diinduksi, dia juga tidak akan menempel, serta dialiri arus listrik, dia tidak akan menempel. Pada kertas, jika digosok, dia tidak akan menempel, dan diinduksi, dia juga tidak akan menempel, serta dialiri arus listrik, dia juga tidak akan menempel. Yang terakhir, pada penggaris plastik, jika digosok, dia tidak akan menempel, dan diinduksi, dia juga tidak akan menempel, serta dialiri arus listrik, dia juga tidak akan menempel. Nah, ini dokumentasi pada kegiatan pertama. Nah, ini jika digosok, paku dan jarum didekatkan, dia akan menempel. Selanjutnya paku dengan paku didekatkan, dia akan menempel. Paku dengan paperclip dia akan menempel. Paku dengan silet dia akan menempel.
Nah, ini kalau paku dengan lilin dia tidak akan menempel. Paku dengan kertas dia juga tidak akan menempel. Paku dengan penggaris plastik dia juga tidak akan menempel. Pada dokumentasi kegiatan 1 yang diinduksi, jika paku didekatkan pada jarum, dia akan menempel. Paku didekatkan pada paku, dia akan menempel. Paku didekatkan dengan paperclip, dia akan menempel. Paku didekatkan dengan silet, dia juga akan menempel. Nah, kalau ini paku dengan lilin, dia tidak menempel. Paku dengan kertas pun juga tidak menempel. Serta paku dengan penggaris plastik didekatkan tidak akan menempel. Yang terakhir, dokumentasi kegiatan 1 yang dialiri arus listrik. Nah, ini paku sudah dililit dengan kawat tembaga dan sudah dialiri dengan arus listrik, yaitu menggunakan baterai dan bola lampu kecil. Jika didekatkan dengan jarum, dia akan menempel, dan didekatkan dengan paku dia juga menempel, didekatkan dengan paperclip dia menempel, didekatkan dengan silet dia juga menempel. Tetapi jika didekatkan dengan lilin dia tidak akan menempel, dan didekatkan dengan kertas HPS dia tidak akan menempel, dan didekatkan dengan penggaris plastik dia tidak akan menempel. Selanjutnya adapun hasil pengamatan kegiatan kedua. Dari percobaan yang sudah saya lakukan ialah dengan membuat kompas sederhana menggunakan silet, jarum, dan styrofoam yang saya letakkan di atas piring plastik yang berisi air arahnya tetap ke arah utara dan selatan, walaupun silet digerakkan atau diputar menggunakan benda seperti pulpen tetap ke arah utara dan selatan. Begitu pula dengan jarum dan styrofoam. Nah, ini dia dokumentasinya. Nah, selanjutnya hasil pengamatan kegiatan ketiga. Dari hasil pengamatan kegiatan ketiga ini ialah meletakkan magnet di atas kertas HPS dan kemudian saya mendekatkan serbuk besi di samping magnet yang akhirnya membuat serbuk besi tersebut menempel pada magnet. Selanjutnya adapun pertanyaan diskusi yang pertama, mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Nah, karena besi dan baja ialah bahan yang tersusun dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer, yang terdapat pada besi dan baja. Bentuknya tidak teratur. Ketika besi dan baja digosok menggunakan magnet tetap dalam satu arah, menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga ketika arah magnet elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka paku tersebut dapat memiliki magnet. Selanjutnya, nomor 2, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Nah, karena secara umum benda logam yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet pula, sehingga mampu menarik logam lain di sekitar, tetapi sifat magnet ini bersifat sementara. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Karena jika besi dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan magnet. Hal tersebutlah menyebabkan paku memiliki sifat kemagnetan. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan kedua. Nah, prinsip kerja kompas pada jarum tersebut dikarenakan adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet, sehingga jarum atau silet yang diletakkan pada wadah yang berisi air tersebut akan selalu menunjukkan arah kutub utara dan kutub selatan secara tetap. Nomor 5, mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan ketiga? Pada kegiatan ketiga tersebut, saat serbuk diletakkan di atas kertas HPS, posisi serbuk besi akan terlihat pola medan magnet sebagai garis-garis magnet. Serbuk besi membentuk pola dan berkumpul pada bagian kedua ujung magnet, dan pada magnet terdapat garis gaya magnet paling banyak pada kutub-kutubnya karena medan magnet memiliki medan magnet terbesar. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa magnet dengan cara digosokkan, diinduksi, dan dialiri arus listrik. Jika kita menggosokkan paku pada magnet,
menempelkan paku pada magnet, serta mengaliri paku dengan arus listrik, paku ini memiliki sifat sementara. Paku bisa menarik benda di sekitarnya, namun dengan benda yang bersifat besi atau tembaga. Kita juga bisa membuat kompas sederhana dengan menggunakan silet dan jarum, serta kita juga dapat menentukan arah magnet menggunakan paperclip. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.